Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Fa subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnati wa ihtada bi hadyihi wa da'a bi da'watihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'd. Sadatul afadil hadaratul mukarramin, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, para kiai, bunyai, guru-guru umat ingkang kita takdimi, kita hormati, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, tokoh masyarakat, pimpinan berbagai lembaga dan ormas, ugi para pemimpin unit-unit pemerintahan, mbok menawi rawuh, ketua RT, ketua RW, Pak Dukuh, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden, calon-calonipun. Barakallahu fikum jami'an, ugi sedaya para rawuh, kakung saha putri, bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin muslimat, solihin solihat, mukminin mukminat, termasuk ingkang dereng kawin saha dereng sunat. Monggo kita sedaya munjakaken syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Saweg milai sampun didhawuhi ngunjuk. Le mimik piye ya sambil ceramah iki. Jazakumullah khairan. Niku napa Mas? Kopi. Oh teh. Semono kae. Nggih. Nek ngendikane Ustaz Abdul Somad sesuai kapasitas botol. Botolnya 600 mili, ceramah 60 menit. Nek tae semene iki njokon pira iki? Bila kita alhamdulillah dalu punika saged mlempak wonten ing joglo omah dakwah. Joglo omah dakwah joglo dakwah omah Tegal, angel temen yo. Masya Allah. Menika nikmatipun Gusti Allah, kita tasih dipun paringi gesang iman Islam sehat wal afiat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi setiap langkah kita kados pangandikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sing sapa wonge lumaku ing dedalan amrih entuk ngelmu. Siapa yang berjalan menempuh langkah-langkah menuju ilmu, sahala moko bakal gampangaken sapa Allahu Allah lahu maring man tariqon ing dalane ilal jannati maring swarga. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan
Dengan setiap langkahnya itu, jalan orang tersebut menuju surga. Panjenengan tindak mriki pinten jangkah. Sing nitih motor mung sekawan ya, Tat, wong motore 4 tak. Nek metik le ngitung luwih angel. Nanging insyaallah mugi-mugi sedaya ikhtiar kita ngrawuhi majelis ilmu pikantuk ganjaran dipun gampilaken anggenipun anggayuh swarga. Niki kula matur basa Jawi napa Indonesia? Jawi, Pak. Nggih pun campur mawon. Oh, yang di Instagram protes niki, teng Instagram sing nonton 4.000 Pak. Wong Indonesia Raya. Jadi nanti kita campur-campur ya. Barakallahu fikum. Dan mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga. Amin Allahumma amin. Tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikat yang memohonkan ampunan untuk kita, menurunkan sakinah ketentraman ke dalam hati kita. Sakinah mboten, Pak. Rumah tangga sakinah mboten, Bu? Alhamdulillah. Ning tambah bermajelis ilmu menika tambah sakinah. Amargi menapa? Tentremipun tiang iman, ketentramannya orang mukmin itu berasal dari Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Eling-eling, ingat-ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Terus rumus eling khalik, eling Gusti Allah tentrem. Eling makhluk, ingat kepada makhluk, maka gelisah. Wong kalingan sandale anyar mun gelisah kok. Kejolan ora ya. Ketuker enggak ya. Jangankan yang lain-lain. Wong inget anak sendiri saja gelisah, apalagi inget anak orang. Ingat istri sendiri aja gelisah. Yang ini jangan diteruskan. Yang ini jangan diteruskan, tidak boleh. Maka yang menentramkan itu ingat kepada Gusti Allah. Karena dengan ingat Allah, kita tahu bahwa Allah lebih besar, lebih maha kuasa, lebih luas karunia-Nya, lebih agung daripada semua masalah kita, daripada semua kehilangan kita, dari semua kekhawatiran kita, dari semua kegelisahan kita, dari semua kesedihan kita. Allah punya ganti yang lebih baik. Allah maha kuasa untuk mengubah. Allah maha kuasa untuk membolak-balikkan hati. Termasuk sing wis ditolak ping 3. Optimis. Insya Allah penduduk dunia menika pun meh 8 miliar. Dadi nek saweg ditolak ping 3 tesih wonten kesempatan 7 miliar 999 juta 993. Lah tesih kathah. Pameneh sing wingi nolak jebule getun insyaallah. Itu gampil Gusti Allah membolak-balikkan hati. Maka kita tentram karena ingat kepada Gusti Allah. Kang kaping sekawan wonten hadis menika kasebut fadilahnya orang bermajelis ilmu wa dzakarahumullahu fiman indah. Disebut-sebut namanya oleh Allah dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Mudah-mudahan dengan begitu kita lebih terkenal di langit daripada di bumi. Nek terkenal teng mriki niki repot. Arep ngisi pengajiane sing njaluk foto wakeh.
Engko bar pengajian foto-foto meneh. Foto-fotone luwih suwe timbang pengajiane. Srepot donya ngoten niku. Nggih. Terus terkenal di surga lebih daripada terkenal di dunia. Terkenal di dunia niku cepet banget ledo lali. 2 tahun, 3 tahun kepungkur tesih bendinten metu neng TV. Begitu meninggal, TV ini ora tau nayangke live saking kuburane niku mboten. Segera orang melupakan batu nisan saja yang tertulis nama si fulan lahir tahun sekian, wafat tahun sekian pun lumutan. Dunia ini cepat sekali melupakan kita. Tapi kalau yang kita cari ridhonya Allah, cintanya Allah, itu hanya soal waktu. Mangke Gusti Allah tresno, maka makhluk pun akan tresno. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam gesang, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam masih hidup, berapa orang yang kenal, berapa orang yang sayang, berapa orang yang mendoakan? Sekedik, Pak. Hari ini hitungan sejarawan 5.500 tahun sesudah Ibrahim meninggal dunia. Ratusan juta manusia setiap tasyahud mengucapkan kama shallaita ta'ala Ibrahim, kama barak ta'ala Ibrahim. Masya Allah. Wow, disebut-sebut. Rumiyin Nabi Ibrahim didhawuhi Allah, diperintahkan oleh Allah, panggil manusia berhaji. Nabi Ibrahim matur, ya Allah, leh kula ngundang dos pundi. Bagaimana saya memanggil ya Allah? Ndak punya pengeras suara. Ndak punya akun Instagram. Tidak punya WhatsApp. Bagaimana saya memanggil ya Allah? Kata Allah, tugasmu memanggil aku yang mendatangkan. Hari ini, 5.500 tahun sesudah Nabi Ibrahim memanggil, nek daftar lemangkat 30 tahun meneh. Leres mriki antrine pinten tahun? Haji antri pinten tahun, Pak? 20 pinten? 30 tahun, Masya Allah. Teh, kopi, air putih, Masya Allah. Sek dereng susune niki, Mas. Ya Allah, jazakallah khairan. Mboten lho, saestu. Sebentar, cekap. Nggih. Barakallah. Kopi tobat. Namanya teman-teman ini kopi taubat. Monggo, Masya Allah. Barokai rencang-rencang yang bertaubat. Salah satu jalannya menika menjadi para penyeduh kopi. Nek penjenengan belonjo kopi tobat tegesipun membantu orang-orang bertobat. Barokah insya Allah. Jadi kayak Nabi Ibrahim itu terkenalnya di langit. Hanya soal waktu, popularitas langit turun ke bumi. Maka kita itu senang kalau nanti sudah mati puluhan tahun, masih banyak yang mendoakan. Almarhum Allahu yarham rahimahullah. Niko cita-cita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Niki temane nyaman bersamamu. Ning sing teko ya ana cah cilik. Ana simbah-simbah. Werna-werna ngeten iki kula bingung. Iki bahas saka ngendi. Masya Allah tabarakallah. Ana niki sesungguhnya satu hal yang sangat penting Bapak Ibu. Keluarga. Menapa? Keluarga. Inilah salah satu benteng peradaban Islam adalah keluarga.
Maksud kula ngaten. Wonten Eropa, wonten Jepang, wonten Korea, wonten Amerika, wonten Australia menika sak menika sing jenenge nikah, rumah tangga, keluarga menika saya mboten populer. Semakin tidak menarik, semakin sedikit orang mau menikah. Karena menikah dianggap beban secara hukum, ono pajeke dalam penghasilannya, nek ono apa-apa nanti bandane dibagi loro, dan lain sebagainya. Burung nek duwe anak, jadi yang bujang malas menikah, yang menikah malas punya anak. Duwe anak, digedhekke apik-apik, engko anake gede, wong tuane tua, kirim pantai jompo. Sampai kalau di Jepang itu dikatakan lebih baik memelihara anjing, karena anjing menika setia. Anjing itu setia. Wonten filme ngantosan Hachiko. Itu anjingnya nungguin majikannya yang mati di satu tempat sampai bertahun-tahun setelah majikannya itu tidak ada, dia masih setia di situ. Perlambang kesetiaan. Jadi nek teng Jepang duwe anak niku dianggap beban. Duwe anak niku mengko mengirim nang panti jompo. Nganggep orang tuanya merepotkan. Maka demikian pula di Eropa sana. Onten sing semangat nikah, Pak. Teng mriko menika. Ning nikahnya sejenis. Kayak niku kan insya Allah tidak menghasilkan keturunan. Maka angka kesuburan, fertility rate di Eropa menika merosot drastis. Beberapa negara tinggal 1,4 atau 1,3, yang artinya dalam 10 keluarga hanya ada 13 anak atau 14 anak. Padahal untuk bertahannya suatu peradaban itu minimal 2,2. Artinya dalam 10 keluarga ada 22 anak. Menika minimal. Maka sekarang ini nyuwun sewu di Korea, di Jepang, sekolah TK do tutup ora payu. Entek sing sekolah ora ono. Gurune nganggur, mumet meneh. Mall-mall sing dulu dibangun megah investasi sepi, ora ono cah cilik dolan. Tempat wisata pun begitu. Mulai yang disebut krisis demografi. Wonten Eropa rodok ketulung saking pundi imigran dan mayoritasnya Muslim. Dados mangke Eropa niku berubah tanpa disadari banyak orang. 30 tahun yang akan datang, penduduk Jerman menika akan lebih banyak yang seperti Mesut Ozil. Bukan yang seperti Angela Merkel. 30 tahun yang akan datang, penduduk Prancis akan lebih banyak yang seperti Karim Benzema. Sanes kados Emmanuel Macron, presiden ini. Penduduk Inggris luwih cetha malih niki, perdana menterine pun keturunan India, wali kota London wong Pakistan, nggih. Dados kotanya sekarang namanya Londonistan. Nek tiang Inggris terkenal zaman riyen logate British English. Nek ngendika Harry Potter is drinking water. Bahasa Inggrisnya ngoten niku. Niku saya setitik. Sing okah teng Inggris sakniki logat bahasa Inggrisnya berbunyi, "Hey brother, I want to tell you something and this is very important." Saestu, Pak. Dunia akan berubah
Dan Allah akan memenuhi janjinya di dalam Al-Quran. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal ardo yarithuha ibadiyas salihun. Dalam suratul Anbiya Allah ngendika, dan benar-benar telah kami tulis di dalam kitab Zabur setelah sebelumnya tertulis di dalam Al-Quran. Loh, dhisik pun di Zabur kali Quran. Rumiyin Zabur niku teng alam dunya. Di sisi Allah, maka firman Allah yang utama pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Soalnya teng mriko di sisi Allah, Allah tidak terikat waktu. Allah tidak terikat waktu. Terus kalau memahami hadis tentang Allah dan sifatnya, itu dikembalikan kepada makhluk, bukan dikembalikan kepada Allah. Misalnya, panjenengan maos hadis, di setiap sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia untuk mendengarkan doa hambanya. Dia Jalla Jalaluhu berfirman, manakah hambaku meminta ampunan, aku ampuni. Manakah hambaku meminta rahmatku, aku rahmati. Manakah hambaku meminta karunia, akan aku anugerahi. Itu sifat sepertiga malamnya kembalinya kepada kita. Jangan dilekatkan kepada Allah. Nanti mikir yuk kagawan. Kalau gitu kan sepertiga malam itu geser terus. Papua duluan, terus Maluku, terus baru Nusa Tenggara dan Sulawesi, terus baru Kalimantan dan Jawa. Berarti Gusti Allah medun terus ramunggah-munggah. Nggak boleh ya membahas dengan kalimat semacam ini. Tidak, yang butuh sepertiga malam, yang butuh waktu adalah kita. Gusti Allah mboten betahaken waktu. Paham ya? Nah, ini akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak menisbatkannya kepada Allah, tetapi yang membutuhkan waktu itu adalah kita. Nah, maka ini janji Allah. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun, bahwasanya bumi ini akan diwarisi hamba-hamba yang soleh. Kalau hamba-hamba yang soleh itu betul-betul soleh. Solehnya di mana? Di dalam keluarga. Di dalam keluarga. Soalnya kula rada khawatir. Lah bendinten sek muncul teng media selingkuh. Perceraian. Sampai anak-anak muda mengatakan secakep itu aja diselingkuhi. Gimana akiu? Lajeng sami insecure, lalu kemudian menjadi takut menikah, takut berkomitmen, takut kemudian melangkah ke jenjang yang serius. Niki rodok drawasi. Ini muskilah, ini masalah. Demikian pula kok yang muncul itu soal semudah itu terjadi perceraian ini, perceraian itu. Maka memang ini salah satu ujian akhir zaman. Namanya setan niku gaweane nggih ngoten. Nek dereng nikah dicedak-cedakke ben dosa. Nek sampun nikah dipisah-pisahke ben bubrah. Itu kerjaannya setan. Dan bahkan kenapa saya kemudian meyakini, yakin pakai qaf, nyekluk, bahwa menjaga pernikahan dengan ilmu, dengan komitmen, dengan keterampilan tadi, berkomunikasi, meredakan konflik, menghadirkan sakinah, mawaddah, warahmah di akhir zaman ini
termasuk amal ibadah yang utamanya utama. Soalnya wonten hadis. Hadisnya menika menjadikan kita merenung. Rasulullah SAW bersabda, menceritakan sidang para setan, musyawarahnya para setan. Ada setan yang lapor sama bosnya setan. Bos lapor, saya berhasil membuat si fulan minum khamr. Cium bekonang. Boleh contoh nak sing cerak. Kata bosnya setan, bagus. Tapi biasa, bukan prestasi. Kata bosnya setan. Setan kedua lapor, saya berhasil membuat si fulan main judi. Otok, grubuk, slot. Kata bosnya setan, yo apik ning biasa, bukan prestasi. Setan ketiga lapor, saya berhasil membuat si fulan mencuri. Setan berikutnya mengatakan, saya berhasil membuat si fulan merampok. Saya berhasil membuat si fulan bahkan membunuh, dan seterusnya. Tapi semua dikatakan oleh si raja setan sebagai biasa, bukan prestasi. Lalu datanglah setan yang lapor, Pak Bos, saya berhasil memisahkan si fulan dari istrinya. Mereka cerai. Kata bosnya para setan, wah ini baru mantap jaya, mekar armada, jos markojos, nyus markunyus, top markotop. Saya dulu baca hadis ini merenung panjang. Kenapa ya kok dosa-dosa yang tadi disebut itu oleh bosnya setan, setan yang berhasil menggelincirkan manusia ke dalam dosa itu dianggap biasa, bukan prestasi. Sedangkan nek iso misah ke kakung putri, suami istri, maka disebut prestasi. Keterangan para ulama, Masya Allah. Karena dosa-dosa yang lain tadi, meskipun setan niku leng rayu, leng rajuk, berusaha luar biasa dahsyat usahanya, nek bengine sadar, terus istighfar, mohon ampun sama Allah, nyesel, menetes air matanya, dosanya hilang, resik. Diampuni semua oleh Allah, menjadi manusia baru, maka semua upayanya setan menggelincirkan yang luar biasa tadi, muspro. Ngertos nih muspro. Tahu ya? Sia-sia. Tidak ada gunanya. Tetapi kalau soal memisahkan suami dari istrinya, bubarnya rumah tangga, maka kadang-kadang nyesel, nangis, istighfar, burung tentu gelem baleng. Belum tentu bisa diperbaiki. Belum tentu bisa utuh kembali. Dan sekali pecah sebuah rumah tangga, maka membuka pintu dosa yang banyak. Dudone terancam, rondone terancam, anak-anaknya terancam. Saya tadi di hotel Taman Sari, Karanganyar, matur, data dari Poltabes Surabaya, 90% anak-anak yang terlibat kenakalan remaja, kenakalan anak-anak, geng motor, dan lain-lain rusuh, termasuk melidih, itu 90% adalah anak-anak yang broken home, orang tuanya bercerai, pisahan, atau tinggal tidak dengan orang tua kandungnya, melu mbae Pak Dene bulie, ya, karena kemudian tidak terperhatikan dengan baik, tidak mendapatkan asupan kasih sayang yang cukup. Kemudian juga
ada salah satu atau dua orang tuanya tidak tinggal bersama, ada yang bekerja di luar kota, bahkan di luar negeri. Ini ancaman bagi anak yang tumbuh dalam keluarga yang tidak utuh. Terus kalau bosnya para setan mengatakan top, jos kepada yang berhasil memisahkan suami dari istrinya, ternyata betul karena memang rumah tangga yang rusak menika sangat berbahaya. Maka tadi saya mengatakan sesungguhnya di akhir zaman seperti ini mempertahankan pernikahan, mempertahankan rumah tangga, berjuang agar rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah menika setunggaling amal yang sangat utama. Masya Allah. Maka bagaimana caranya? Tadi sudah disinggung. Pertama soal komunikasi. Kenapa komunikasi menikah dalam rumah tangga sangat penting? Karena sesungguhnya bahaya yang paling besar dalam rumah tangga itu prasangka. Dan bentuk prasangka diantaranya yang berbunyi, harusnya dia tuh tahu. Penjenengan nate batin ngoten niku. Pernah di dalam hati merasa begitu. Harusnya dia tuh tahu. Nah aku pulang bekerja, bali nyambut gawe, kuwi digaweke teh, lah kok iki malah kopi. Harusnya dia itu tahu. Nah kalimat harusnya dia itu tahu, kok di dalam hati istrinya tidak tahu karena bukan pengikut aliran kebatinan. Kamu dibatin orang harusnya dia tuh tahu. Kalau aku lagi marah, itu didengerin, disimak, manggut-manggut, malah melengos pergi ke kamar mandi, ke toilet, nah, kebelet tenang nih. Harusnya dia tuh tahu. Nah, ini harusnya dia itu tahu, ini bahaya. Maka yang namanya orang menikah, suami istri, menikah salah satu kebiasaan yang dibangun yang baik adalah kebiasaan gelenak-gelenik. Ngertos ya gelenak-gelenik. Bicara hati ke hati seakrab mungkin. Niki wonten lagu nih. Mas Basuki sama Mbak Nunung. Mati urip sakla wase. Kene lungguh kene. Omong-omong dikepenake, kan begitu ya. Ini suami istri itu penting memang. Nah iklannya mari ngeteh, mari bicara. Dan itu disunahkan oleh para ulama sejak seawal mungkin dalam pernikahan. Apalagi anak-anak sekarang pernikahannya jalur ta'aruf, sadurunge durung kenal. Lah niku kon gelenak-gelenik mesti angel. Ora kulino soleh. Nek sing pacaran ket biyen wis gelenak-gelenik. Nah, namanya nikahnya itu lewat jalur yang syar'i. Belum akrab sebelumnya. Wong habis akad nikah dicium tangannya sama istrinya saja terasa setrum 220.000 volt. Piye lah arep gelenak-gelenik? Gimana mau gelenak-gelenik kan gitu. Nah, maka harus dilatih. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, seorang ulama, saya itu malam pertama saya habiskan ngobrol sama istri saya. Tanya makanan apa yang kamu suka, makanan apa yang tidak kamu suka, bagaimana cara menyajikan makanan yang kamu suka, pakaian apa yang kamu suka, warnanya apa, bahannya apa, potongannya gimana, teman-temanmu mana yang kamu suka, ya, teman-temanku mana yang tidak kamu suka, itu diobrolkan. Kalau aku lagi marah, sebaiknya kamu gimana? Apa ikut marah? Bentandingan? Apa mendengarkan? Apa tinggal turu? Tinggal tidur saja? Itu dibicarakan, diobrolkan, digelenak-gelenikkan. Masya Allah.
Ini hakikat penting dalam rumah tangga. Maka harus ngobrol, harus banyak bicara. Kersane dos pundi. Karena kita berasal bukan cuma dari dua pribadi yang berbeda, tapi mungkin dari keluarga yang berbeda, ya. Dan kita berasal dari adat istiadat yang berbeda, kita berasal dari pandangan-pandangan yang berbeda. Masya Allah, penting untuk bicara. Tapi ya nikah, bapak saya itu pegiat Muhammadiyah, ibu saya dari keluarga Nahdliyin. Pertama kali diimami subuh sama bapak, ibu saya protes keras. Subuhan kok nggak kunut? Nah, kan piye itu? Itu harus dibicarakan. Itu baru perbedaan ormas. Belum perbedaan-perbedaan yang lain. Ustaz Fauzil Azim cerita, hari pertama setelah menikah saya terkejut. Karena saya yang biasa dibesarkan ibu saya yang Jawa dan alus, tiba-tiba suatu pagi istri saya berkata, Mas, tolong bunuh itu lampu. Bunuh itu lampu. Jadi kalau lampu itu dibunuh. Dan nanti dihidupkan lagi. Nggak tahu itu nanti dihisap atau tidak. Setelah dihidupkan lagi. Subhanallah. Berbeda. Saya sering cerita, tadi juga saya cerita. Saya sama istri saya, podo Jawane. Mek saya Yogyo, istri saya Ngawi, Keletan Solo Raya. Lah nggih lho. Ame Keletan Solo Raya, beda gitu. Jadi saya juga baru tahu setelah menikah. Bapak mertua saya itu pejabat tingkat kabupaten, ibu mertua ibu rumah tangga. Dan saya baru tahu setelah menikah kebiasaan pagi hari di rumah mertua saya. Jadi setiap pagi ibu mertua itu sudah menyiapkan teh, kopi, air putih, jajan pasar. Ora apa-apa kira ora apa-apa. Enggak, ini cuma contoh tadi. Itu ada apa? Jajan pasar 2 jenis, 3 jenis. Terus daharan pepak, nggih, totol dahar di meja juga. Itu bapak saya, bapak mertua kalau pagi baca koran begitu ya, unjuk diambilkan sama ibu mertua yang mendampingi di samping. Dahar didampingi, sekulnya diambilkan, nasinya diambilkan. Pak, sekulnya segini cukup. Pak, opornya dada atau paha? Monggo dahar, Pak. Ditungguin, ibu nggak makan. Cuma ngeliatin bapak makan sambil senyum-senyum. Masya Allah. Habis itu tindak. Maka tas sudah disiapkan, sepatu disiapkan. Semua keperluan, seragam misalnya disiapkan. Bahkan kadang-kadang nalek ke sepatu itu loh ditalek ke ibu. Kemudian masuk kendaraan, tas diulung ke, lalu kendaraan berjalan, ibu masih dada-dada sampai kendaraan itu menghilang di tikungan. Itu kebiasaan pagi-pagi di rumah istri saya, di mertua saya. Saya, bapak saya pengajar, guru, ibu saya juga pengajar, guru. Namanya guru, sama-sama guru. Kadang-kadang bapak ngajar jam ketiga, ibu ngajar jam pertama. Maka di rumah saya biasa, ibu saya pamit nyium tangan bapak sambil matur, Pak, mulai badhe dahar, nasinya di magic jar ya Pak, nyeplok telur sendiri sakit ya Pak, Assalamualaikum. Biasa. Saya dibesarkan di keluarga yang seperti itu. Bapak gawe keteh gua anake, biasa. Bapak saya bukan tipe yang nek disuruh beda pemahaman, jadi ada channelnya orang Jogja. Istrinya ke pasar pamit sama suami, Mas, engko jangane dingetke ya Mas. Siap. Bali kok jangane kok urung anget. Lho iki sida tok ngetke ora to Mas? Ket mau tak ngetke lho Dek. Ini salah komunikasi ya seperti ini.
Pamit arisan. Pak, aku arisan. Anaknya kok didusi ya, Pak? Gitu. Ya. Balik. Lu anaknya ndi, Pak? Kui. Ndi? Jerudus. Didusi kok. Ini namanya miskomunikasi. Itu bapak saya begitu biasa. Maka kami menikah, ketemu dalam satu rumah tangga, istri saya bawa ukuran dari rumahnya, saya bawa ukuran dari rumah saya. Nek saya rak seneng. Wong dia ukurannya ngono kuwi ya. Gitu kan? Seneng saya. Coba bayangkan, kalau suaminya berasal dari keluarga seperti keluarga istri saya, istrinya berasal dari keluarga saya. Wila nek esok kok beda ya? Kalau tidak komunikasi. Wong saya saja kadang keliru, nggawe teh dhewe digetak. Abang ngapain? Bikin teh. Kenapa nggak ngomong? Duduk. Tak gawe. Wah, keliru meneh. Mbok ngomong. Keliru aku nggawe teh dhewe keliru. Ini karena komunikasi. Maka penting sekali kita gelenian. Ngelatihnya gimana, Ustaz? Kita latih, memang perlu dilatih. Ya tadi, mari ngeteh, mari bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kopi sik wae. Masya Allah. Semanis taubat. Itu kemudian bisa latihan. Kayak tadi saya menyarankan, selain komunikasi kita perlu mengatur harmoni di dalam keluarga. Tadi judulnya itu ketika aku dan kamu menjadi kita. Maka nek wis dadi kita menika, apa-apa yang dulu di dalam perbujangan dan pergadisan biasa harus disesuaikan. Mas-mas, aktivis remaja masjid, populer, banyak fans, akhwat-akhwat sering WA. Nanti WA ini koyo asrama putri. Nah, ini nek sudah menikah, harus dibicarakan dengan istri. Ini masih pantas atau tidak? Masih patut atau tidak? Bojone langsung, siap mas, tidak pantas, tak blokir semua. Nah ini harus jangan sampai mengganggu rumah tangga. Hobi, orang senengane pit-pitan, sedino ra bali. Sebelum menikah ra ono sing goleki nek rong 3 dina dilaporke polisi. Sebelum menikah. Kalau sudah menikah telat mulai 10 menit wajib ngabari. Kamu tidak tahu ada hati di sana yang begitu khawatir. Umbien bebas, sekarang ada yang mengkhawatirkan, yang menyebut namamu dalam doa-doa. Makanya saya bepergian itu sering kasih kabar. Dulu sebelum menikah kepada ibu sampai sekarang, habis menikah tambah kepada istri. Di safari dakwah keluar, mau boarding, selfie dikirim, bismillah, badhe boarding bu, badhe boarding nih, doakan J. Itu nanti ketika landing jangan sampai lupa ngabari, darani boarding kok orang medun-medun. Gitu. Ngabari, Pak, misalnya. Maka hobi harus melakukan penyesuaian juga. Mbak-mbak juga begitu, sebelum menikah punya budget dari orang tua seminggu 2 kali masuk salon. Manicure, pedicure, facial, massage, cream bath, pemenang Mbak. Begitu menikah, Dek, ngapunten ya, aku cuma bisa ngasih budget sebulan sekali. Oke mas, sebulan sekali saya terima dengan penuh syukur sebagai nafkah
tapi saya punya budget sendiri. Waduh, misalnya begitu. Semua perlu dikompromikan ketika menikah. Hobine mbiyen kulineran, nendi-nendi. Kalau sudah menikah beda. Dulu ono panganan enak, direview, viral, pengen ono duite, mangkat. Begitu sudah menikah, weruh makanan saja, lihat makanan saja, yang terpikir yang di rumah makan apa ya? Iya kan? Itu apalagi ibu-ibu. Makanya yang namanya snack pengajian, snack arisan, mesti digobali. Leres, Bu? Iya, karena mikir yang di rumah makan apa. Itu namanya ketika aku dan kamu sudah menjadi gitu. Maka ada tadi me time. Meskipun sudah menikah, masing-masing punya waktu untuk dirinya sendiri. Bapak-bapak me time ngapain biasanya? Mancing. Mancing perkara. Mancing. Mancing itu juga harus ada dikompromikan. Ada batas waktu, pulangnya jam berapa, kalau telat ngabari, rasa alasan orang no sinyal. Baterai entek kok ya. Meskipun itulah seninya menikah. Pulang mancing telat, dodok-dodok. Mi, aku balik Mi. Nanti wae. Kok enggak tidur sungai sekalian? Pintunya dibanting. Mas harus tahu. Ini bapak-bapak yang sudah menikah juga pasti tahu. Semua wanita yang membanting pintu sambil mengusir suaminya sebenarnya berdiri di balik pintu menanti pintunya diketuk lagi. Kunci. Oh serius. Karena nek jenengan lunga tenan pergi betulan, dia sedih, dia khawatir, dia lunga nanti. Di ujung kampung ada janda, dan tambah repot. Lu gak bahaya tak? Maka kalau penjenengan ditutup pintu sambil brak jebles terus diusir, niku ndodoko malih. Aja ngono to mi bukake to. Nek jenengan bilang begitu, dia akan bengok lagi. Sesuk menawa rasa bali sisan. Itu sebenarnya dalam hatinya dia bilang, alhamdulillah gak lunga. Memang hakikatnya pernikahan itu seni komunikasi. Dan Anda harus menangkap kalimat yang tersirat, bukan yang terucap. Karena yang terucap biasanya bukan yang sebenarnya. Kok menjep terus? Nggak apa-apa, Tommy? Nggak apa-apa. Jenengan percaya kalau nggak apa-apa? Mesti apa-apa. Jadi, kenapa kalau dalam ilmu geografi, nama-nama badai, ini kan nama perempuan, badai Katrina, badai Lisa, badai Noah. Ini badai itu namanya perempuan. Kenapa? Karena badai itu sulit ditebak. Arahnya mau kemana, ngerusak apa, sulit ditebak yang namanya badai. Makanya pakai nama. Coba kalau mudah ditebak, mesti badainya namanya Alfredo, Topan, Lesus, Mahboso Jawa. Gitu, nggih. Jadi, ya itu seni. Jadi punya me time, bapak-bapak. Ibu-ibu juga me time. Me time-nya ngapain, Bu? Biasanya nonton drakor. Misalnya nonton Yu Sung Ho apa? Hah?
Jackie Chan lawas tenan. Itu misalnya. Ada. Tapi harus ada yang namanya couple time. Waktu berdua. Waktu bersama. Sak sibuk-sibuknya Kanjeng Nabi SAW masih sempat ngajak ibunda kita Aisyah jogging bersama. Lari-lari. Sampai lomba. Lalu Aisyah cerita dulu, waktu saya langsing, Rasulullah ngalahkan saya. Ketika saya sudah semakin berumur, lalu gemuk, maka Rasulullah mengalahkan saya. Dulu saya bisa mengalahkan Rasulullah, sekarang Rasulullah mengalahkan saya. Ini kurang istimewa. Sesibuk-sibuknya Rasulullah, masih sempat mengajak ibunda kita Aisyah nonton tarian perang Habasyah yang dipentaskan Bilal dan kawan-kawan di Masjid Nabawi. Nontonnya dari pintu rumah, Rasulullah duduk, Aisyah duduk di pangkuan Rasulullah, pipi nempel pipi dari awal pertunjukan sampai selesai. Sing jomblo tekan ngendi-ngendi bayang. Lho menika sunnahnya. Sesibuk-sibuknya Rasulullah, nek dahar sepiring berdua. Nek ngunjuk, Masya Allah dengan satu wadah, maka Rasulullah mencari bagian mana tadi yang kena bibir dan mulut istrinya. Digoleki kira ono. Bismillah. Diminumnya dari situ. Saking Rasulullah menikah sangat menghargai, memuliakan istri. Sampai digambarkan ibunda kita Aisyah dalam segala kondisi bagaimana caranya Rasulullah SAW menikah membangun kemesraan berdua. Berbaring di pangkuan, yuk saling cerita. Ada satu hadis dalam Riyadhus Shalihin, niku hadisnya wow banget. Sangat panjang karena di dalam hadis itu Rasulullah menikah saling cerita dengan ibunda kita Aisyah tentang 11 perempuan. Dengan karakternya masing-masing. Cerita-ceritawan Pak, glenak-glenik. Rasulullah sama Bunda Aisyah menceritakan 11 perempuan dan suami-suaminya. Dari semua perempuan yang diceritakan itu, the best-nya namanya Ummu Zar'in sama Abu Zar'in. Suaminya namanya Abu Zar'in, istrinya namanya Ummu Zar'in. Zar'in itu lah tanaman itu. Istilahnya Pak Tani atau Bu Tani. Jadi ing sawijining dina Pak Tani dan Bu Tani, Abu Zar'in dan Ummu Zar'in itu diceritakan oleh Rasulullah dengan begitu detail. Yang terakhir beliau ngendika, aku kepadamu seperti Abu Zar'in kepada Ummu Zar'in. Bedanya kalau Abu Zar'in sempat bercerai dengan Ummu Zar'in, aku tidak akan pernah bercerai darimu selamanya. Sempat ngoten niku. Jenengan mboten sok sibuk. Mboten sempat sibuk sih. Kanjeng Nabi itu lebih sibuk dari kita. Bisa seperti itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ibunda kita Aisyah, dengan istri-istri beliau yang lain, bercanda sempat seperti itu. Bapak-bapak, lebih rapi dan wangi mana? Saat pergi atau saat pulang? Kuwi arep nggo sapa? Wangi rapinya untuk siapa? Ya boleh, pergi rapi wangi itu juga sunnah. Tapi pergi itu ketemu kepentingan. Pulang ketemu cinta dan kesetiaan. Harusnya rapi dan wangi juga seperti sunnahnya Rasulullah. Kata Anas bin Malik, Rasulullah niku tidak pernah mengetuk pintu, mengucap salam kepada keluarganya, kecuali beliau sudah
bersiwak dan memakai wewangiannya. Tidak pernah pulang kok mambu, kecut, bacin, kusut, wul-wulan. Tidak pernah. Kata Anas bin Malik, pulang pasti fresh, kuat, langsung dinaiki Hasan Husain jadiin kudaan. Padahal usianya 60-an, Pak. Ini Rasulullah. Di rumah seperti itu. Pulang dalam keadaan seperti itu. Awake dhewe jarine berjuang. Di luar berjuang, pulang lemes. Anaknya menyambut, Abi kesel. Ambruk nang sofa. Maka jangan salahkan anak kita kalau nanti mengatakan Abi repet. Pengajian mulai lemes, lumbruk gombalamoh. Ana ngono kuwi. Gitu ya. Itu karena kita tidak mengamalkan sunnah, ketika pulang fresh seperti Kanjeng Nabi. Hatta jihad. Diceritakan Abu Hurairah, kalau pulang jihad kok tibanya malam itu tidak langsung masuk ke dalam kota Madinah. Ngecamp dulu di luar kota yang ada mata airnya, kata Abu Hurairah. Itu para lelaki yang pulang jihad itu oleh Rasulullah disuruh mandi yang bersih, pakai baju terbaik yang wangi, pangkas yang perlu dipangkas, cukur yang perlu dicukur. Pulang jihad harus tambah ganteng. Di saat yang sama dikirim yang namanya utusan ke dalam kota Madinah menyampaikan kepada para istri, "Weh para istri, besok suami pulang." Istri-istri tanggap, rumah diresiki. Makanan kesukaan suami disiapkan. Dia mandi bersih, memakai riasan, pemerah pipi, nek perlu pakai gaun penganten, nek isih cukup. Tur mbiyen tuku ra nyewa. Masih cukup, pakai lagi gaun pengantennya. Menyambut suami pulang. Bahkan dalam hadis itu kalimatnya vulgar. Nyun sewu yang adik-adik. Tapi ini ilmu, harus difahami. Sampai Rasulullah mengatakan agar para istri sempat beristihdad, mencukur rambut di bagian yang paling pribadi untuk nyambut suami pulang. Seperti ini Islam mengajarkan bagaimana membangun harmonisnya rumah tangga. Sampai hal-hal paling kecil itu diperhatikan. Dan ini contoh dari Rasulullah SAW. Maka kita saling menjaga. Menika amanah. Makanya ibu-ibu, kalau bapak-bapak sudah komando, bawa sana ke salon muslimah. Misalnya. Jangan malah dijawab, gak lihat apa? Piring gelas numpuk segitu banyak. Cucian sebanyak itu. Rumah berantakan. Belum sempat masak, ngurusin anak-anak. Suruh ke salon pula. Jangan, Bu. Apalagi kalau sudah disediakan budgetnya, segera berangkat ke salon. Karena apa? Kalau jenengan tidak sempat masak, warung makan banyak yang buka. Kalau jenengan tidak sempat nyuci, laundry itu sekarang kiloan dan ada antar jemput. Kalau jenengan tidak sempat beresin rumah, minta tolong tetangga yang duafa, kasih duit, dia seneng. Tapi soal yang satu itu, suami Anda tidak boleh minta bantuan orang lain. Soal yang satu itu, suaminya tidak boleh minta bantuan orang lain. Barangkali suaminya ini, ya namanya bergaul luas, godaan di mana-mana. Wong sekarang itu godaan nggak harus di mall, nggak harus di pasar, nggak harus di tempat kerja. Dalam handphone aja ada godaan. Godaannya itu cantik, jelita. Dia alihkan pandangannya kepada yang halal, yaitu istrinya. Kok yang halal dasternya sobek, baunya kombinasi, double kill, terasi.
dan ikan asin. Waduh, ini kan perlu menjaga. Makanya suami-suami setia itu digambarkan Rasulullah bukan tidak pernah tergoda. Tapi kalau tergoda, dia tahu bahwa godaan ini harus dituntaskan di tempat yang halal. Di rumahnya. Kata Nabi SAW, beliau bersabda dalam keadaan rambutnya basah, keluar dari rumah Sayyidah Zainab Ummul Mukminin dalam keadaan rambutnya basah, baru selesai mandi jinabah. Beliau mengatakan kepada para sahabat, apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan wanita yang dijadikan setan sebagai penggoda baginya, lalu dia tertarik pada wanita itu, maka hendaklah dia segera pulang ke rumah menemui istrinya, karena pada istrinya terdapat segala sesuatu yang ada pada wanita itu, hanya saja lebih suci dan berpahala di sisi Allah. Terus ada yang tanya, kalau jomblo tadi pulang ke rumah ngapain? Jomblo. Tapi ini ajaran din kita begitu paripurnanya sampai hal seperti ini untuk kita saling menjaga. Jadi ada couple time tadi, waktu untuk berdua, dan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa banyaknya. Terus ada family time, kadang-kadang kalau bocah-bocah juga harus kita sediakan waktu khusus untuk mereka. Apa yang paling mahal di dunia ini, Mbak? Apa yang paling mahal di dunia ini? Waktu, umur, usia. Maka sedekah yang paling mahal itu sedekah apa, Pak? Sedekah waktu, sedekah umur, sedekah usia. Lah gimana orang yang bersedia menyedekahkan hidupnya, umurnya, usianya untuk mendampingi hidup kita, istri kita, anak kita. Itu betapa dermawannya mereka. Disedekahkan untuk mendampingi hidup kita. Maka kita pun harus mengisi apa yang disedekahkan itu, waktunya itu, dengan hal-hal yang bermakna. Dengan hal-hal yang bermanfaat, yang akan dikenang anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita kenangan masa kecilnya adalah reload. Apa meneh? Isinya game. Sekarang orang tua banyak mengeluh, Ustaz, gimana caranya mengatasi anak kecanduan HP, kecanduan gadget, kecanduan game? Sebenarnya rahasianya dimulai dari sifatnya gadget. Sifatnya gadget ini apa, Pak? Handphone ini apa, Pak? Responsif, Pak. Dipencet kasih respon, disentuh kasih respon, betul? Nek bapak ibu ini mode silent, jelas anak-anak pasti lebih tertarik kepada handphone gadget daripada kepada bapak ibunya. Maka untuk mengatasi itu, yang pertama-tama pastilah jadilah orang tua yang kalau disentuh-sentuh dan dipencet-pencet lebih asik daripada gadget. Mau gimana pun terapinya angel. Nek wong tuane diundang ping 4 lagi nengoknya saja marah-marah. Apa toh? Makanya saya sering mengajarkan bapak-bapak, ini calon-calon bapak, fisiknya yang sehat, yang kuat, yang bagus, pulang aktivitas masih seger buger, tadi di mampir masjid, mampir joglo dakwah Omah Tegal, wudu, semprot-semprot parfum, ya, facial, wash itu, terus apa meneh? Sikat gigi, nah perlu nganggo mouthwash, terus pulang seger, ketemu anak-anak. Anaknya, bah, jungkat-jungkit, bah, duduk di kursi, kakinya selonjor, taruh anak di ujung kaki, angkat, turunkan. Perutnya six pack, Pak. Kemudian rentangkan tangan, taruh anak di ujung, ya,
Terus berdiri, badannya naik turun sambil muter. Namanya komedi putar. Terus begini, nganggo kaos sik lawas, sik alus itu ya. Anaknya diletakkan di muka, terus diturunkan. Perosotan. Masya Allah. Menjadi satu kemewahan yang akan selalu dikenang anak-anak kita. Anak-anak kita kecilnya itu sebentar, Pak. Dilit meneh ujug-ujug wis mondok. Kita akan merasakan betapa rindunya, betapa sepinya rumah, gere anake wis mangkat neng pondok. Nyesel nanti kalau kecilnya tidak kita berikan perhatian yang lebih luas seperti itu. Omahe kaya kapal pecah, ben. Reget nendi-nendi, ben. Sebentar, Pak. Dilit meneh wis megah neng omah. Itu makanya kemudian kita harus memberikan waktu-waktu bermakna untuk mereka. Berkah untuk menguatkan apa yang ada di rumah kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu dilengkapi rumah kita ini dengan iklim syukur, saling mengapresiasi. Kapan terakhir Bapak mengucapkan terima kasih sama istri? Kapan terakhir Ibu mengucapkan terima kasih kepada suami? Masya Allah, penting. Makanya pulang dari sini, praktek. Cium tangan suami, Pak, jazakallahu khairan. Terima kasih, nggih Pak, sudah bekerja keras untuk kami sekeluarga. Membanting tulang sampai linu-linu. Memeras keringat sampai kering kerontang. Bapak adalah pahlawan keluarga. Jazakallahu khairan ya Pak. Sudah bercapek-capek. Suaminya Masya Allah. Rasanya kayak punya sayap terbang. Besok pagi berangkat bekerja itu dengan semangat. 4-5 Bu. Bapak berangkat kerja ya Bu. Doakan sukses Bu. Takbir. Gitu. Selama ini mangkat but gawe aras-arasan soalnya nggak pernah disemangati oleh istrinya. Seakan-akan bekerja itu sesuatu yang biasa saja. Padahal itu ibadah yang agung, yang mulia di sisi Allah. Karena apa? Karena istrinya nggak pernah apresiasi. Sehingga kerjaannya terasa monoton, rutin. Nggak menarik. Gitu. Coba bayangkan pagi-pagi istrinya memotivasi. Cium tangan. Selamat berjuang cintaku, kasihku, sayangku. I love you. Engkau akan berjuang untuk mencari nafkah bagi keluarga. Setiap tetes keringatmu akan bersaksi di akhirat. Setiap detak nafasmu, detak jantungmu akan menjadi saksi bahwa engkau pahlawan keluarga kami. Kesatriaku, cintaku, muah. Kata bapak-bapak nek nganggo emuah ini mboten sios mangkat. Tapi iklim apresiasi seperti ini langka, Pak. Padahal penting. Sebagaimana bapak-bapak nanti pulang praktekkan terima kasih sama istri. Sayangku, kasihku, cinta. Terima kasih. Sudah menjadi Perdana Menteri terbaik di rumah tangga yang aku menjadi presidennya ini. Kalau bukan karena engkau, kacau balau semuanya. Terima kasih sudah mengatur ini, mengatur itu. Nafkah yang tidak seberapa dariku. Kamu jereng-jereng, kamu jembreng-jembreng. Sehingga cukup untuk nafkah kita. Untuk anak-anak kita. Wah, I love you, love you, love you. Bahkan bapak-bapak kalau mengapresiasi istri. Mas Priges cerita, lah yo nek kaya aku Dek. Nikah sudah 35 tahun. Apa yang tersisa dari yang disebut cantik dan ganteng? Entek. Tapi, kata dia, setiap istri saya memakai pakaian dinas resminya, yaitu daster yang tambalannya 7. Nodanya lengkap, oli, apa jenenge, terasi, kecap, saus, sambel. Lalu dia masak. Masaknya bumbu terasi pula. Sambil goreng ikan asin.
keringete drodosan, asap dari masakannya menyusup ke sela-sela rambutnya itu. Maka di saat seperti itulah biasanya akan kupeluk dia dari belakang dan kucium rambutnya dalam-dalam. Maka kata Mas Bri, istriku akan menyikut perutku dan berkata, "Apa sih?" Di saat itulah aku ungkapkan cintaku kepadanya. Bu, memelukmu, menciummu di saat engkau rapi, wangi, dan masih muda adalah biasa. Menciummu, memelukmu di saat seperti inilah yang disebut sebagai jihad akbar. Itu cerita beliau. Masya Allah, indah sekali. Karena bapak-bapak, ibu-ibu berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insya Allah dengan doa itu dibanyak-banyakkan, istri bapak ibu itu, istrinya bapak, ibu-ibu kita ini, meskipun keriput, kalau pakai jilbab sudah nggak pernah simetris, mencong-mencong. Tapi nanti kalau masuk surga kita sudah bisa membayangkan, ini istriku ini 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Sekarang sedang menyamar. Sama ibu-ibu membaca doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka suami-suami ini yang jenggotnya kiri dan kanan sudah beda jumlahnya banyak, beda warna pula. Yang kempot, jelek ini, nanti kalau masuk surga, ibu-ibu bisa membayangkan, wah ini suamiku keren. Nanti kalau masuk surga dibangkitkan oleh Allah, wajahnya setara Nabi Yusuf, umurnya setara Nabi Isa ketika diangkat ke langit, yaitu 33 tahun. Wus pokoknya jos marko jos. Sekarang sedang acting bendino marai jengkel lah ya. Mandi, habis mandi anduknya taruh di atas kasur. Jukuk kelambi di lemari sing dijukuk sing ngisor berantakan sampai ke atas. Ngendi-ngendi ngono kuwi kok bapak-bapak. Pengalaman pribadi. Makanya lemari pakaian saya itu kuncinya tak cekel. Tidak diinspeksi bojoku main during-uring. Gitu ya. Ini sedang acting untuk menguji kesabaran. Insya Allah nanti kumpul lagi di surga. Jadi iklimnya saling mengapresiasi. Termasuk kepada anak, Pak. Kapan terakhir waktu anak mau tidur, cium keningnya, dielus-elus, didoakan sambil mengatakan, jazakallah khairan ya nak, hari ini jadi anak soleh. Jazakallah khairan ya nak, hari ini mau sholat. Jazakallahu khairan ya nak, hari ini mau ngaji. Jazakallah khairan ya nak, hari ini tidak rewel. Jazakallah khairan ya nak, hari ini tidak gangguin adik. Anak-anak kita lemah niatnya, lemah tekadnya untuk melakukan kebaikan karena apa? Nek sing ape-ape ora tahu diapresiasi. Jadi dia nggak tahu bahwa itu baik. Ngerti nek ono apa-apa salah. Muring-muring, nesu. Karena apa? Karena mereka tidak pernah tahu bedanya baik dan buruk. Onone ming biasa karo elek. Nek biasa dinengke wae, nek elek diuring. Mereka tidak bisa membedakan hak dan batil, benar dan salah, baik dan buruk, karena orang tuanya soal yang baik-baik tidak apresiatif. Tidak ada pujian, nggak ada terima kasih, nggak ada rasa syukur. Jangan sampai. Ini kita harus mulai. Kebiasaan ini aneh di Indonesia, tetapi harus kita mulai. Jangan sampai nanti bapak anak ini nesu-nesu kayak seorang saya cerita di Arab itu ada bapak nesu sama anak, anaknya dicambui pakai kaos jeblok, anaknya itu ya karang ngaji,
Anaknya bilang, ahad. Bapaknya tambah nesu, bu anggap aku Umayyah bin Khalaf. Nuduhi Bilal gitu ya. Mohon dibuki bapaknya malah ahad. Tambah nesu. Jadi anaknya ngaji, bapaknya kacau kabeh jadinya. Jadi ini kita perlu mengapresiasi yang baik dari anak-anak kita dengan segala hal yang ada di mereka. Niki jam pinten? Wah, kok pun jam sementen. Cekap nggih, Pak nggih. Cekap riyen nggih. Pun ngantuk nggih. Pun selarat praktek. Lho apa gunane ngaji nek gak dipraktekke nggih? Bismillah bar niki praktek. Ya efek samping saya tidak bertanggung jawab. Bar matur nuwunan itu biasanya ya bablas. Monggo, mudah-mudahan Allah selalu memberkahi keluarga kita. Mari kita pertajam saling berapresiasi dan tadi yang terakhir sebenarnya yang terpenting, jangan pernah lupa berdoa untuk keluarga kita dengan doa terbaik untuk mereka. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.